Iya, sebetulnya Keturah itu. menurut itu sebabnya sering ada orang Kristen yang Iya. tanya, kenapa di Al-Quran istrinya Nabi Ibrahim itu cuma dua, Mm-mm. Hagar dan Sarah. Mm-mm. Sedangkan di Alkitab tiga. Itu orang Kristen yang ngomong gitu atau YouTuber atau teologian atau pendeta goblok, berarti maaf ya, jangan marah. Ustaz, 1 menit kasih pendapat tentang Elia. Baik, bismillah. Fenomena Ya. pembukaan kebodohan kepada publik. Wish. Tidak tahu apa-apa, Wish. tidak pernah menampilkan data, Ya. tidak jelas dia siapa. Bertobatlah. Tapi fenomenal dia. Itu fenomena. Ya. Karena zaman sekarang ini orang ingin yang begitu. Yang kacau balau ditampilkan, fenomena lah. Mm-mm. Tidak pernah menampilkan data, tidak punya pengetahuan mendasar yang kuat, tidak pernah punya pemahaman tentang teologi, historikal maupun biblikal, nol semua. Tapi viral, kenapa? Modalnya berani saja. Jemaat saudaraku sayang Kristen Katolik, kembali ke Anda, apakah Anda bisa berpikir tentang hal itu? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Allahu Akbar. Sekarang lain lagi. Oh enggak, ada namanya Bunda Korla. Bunda Korla ini bercakap-cakap, bertanya. Bunda Korla ini muslimah. Bertanya kepada Namanya Korla. ya, Bunda Korla. Itu Oke. bertanya kepada Mas Elia terkait Isa sama Yesus itu beda nggak? Nah, jawaban dari Mas Elia, Isa dan Yesus itu berbeda. Apa? Kita sudah sering bahas itu ya. Iya. Tapi bahkan Bible menyebutnya Isa. Ya baik. Tapi ini Mas Elia ini merupakan salah satu tokoh yang paling bersemangat untuk memisahkan antara Isa dan Yesus. Ini enggak kan? Maksudnya dia tokoh apa? Tokoh gereja atau tokoh apa? Kan tokoh gereja, Ustaz. Masa? Di mana dia? Yang sedang dinaikkan, saya kurang tahu. Yang sedang dinaikkan. Yang sedang dinaikkan. Berarti tokoh gerejanya yang sedang, gitu ya? Yang sedang dinaikkan. Baik, kita lihat Ustaz. Ya. Bagaimana perkataan Mas Elia ini? Namanya Maryam. Dia hampir sama sih. Bunda, gini bunda. Yesus, kalau Isa itu lahirnya dari Maryam, saudaranya Harun di bawah pohon kurma. Kalau Yesusnya kami, itu lahirnya dari Maria, bukan saudara Harun, atau Maria Magdalena di Migdal Eder. Sebentar Ustaz. Itu ya agak ambigu perkataan dari Elia ini. Iya. Dia sampai menyebut Maria Magdalena juga. Saya nggak tahu apa tujuannya itu. Coba ulang lagi, di mana dia sebut Maria Magdalenanya? Ini bisa. Mohon maaf ya pemirsa muslimin wal muslimah, rahimakumullah, sehat-sehat semua. Iya, bukan. Bentar, saya buka. Ya. Ini dari seorang perawan, namanya Maryam. Dia hampir sama sih. Bunda, gini bunda. Yesus, kalau Isa itu lahirnya dari Maryam, saudaranya Harun di bawah pohon kurma. Kalau Yesusnya kami, itu lahirnya dari Maria, bukan saudara Harun, atau Maria Magdalena di Migdal Eder. Ini kalau orang yang nggak tahu, ini penyesatan. Disesatkan orang. Sesat orang, beneran. Iya. Sesat orang. Kenapa dia menyebut kalau menyebut Maria saudaranya Harun, kita paham. Ini dia menyebut Maria Magdalena segala ya? Oh salah. Itulah tanda bahwa sebetulnya orang ini tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, pemirsa yang budiman, muslimin wal muslimah rahimakumullah, para tuan guru, para puan guru, ustadz wal ustazah, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia maupun di beberapa negara, para pemirsa Ayah Sofia Mualaf Center Nasional YouTube channel. Hari ini kita live streaming bersama Ustadz Ipung. Saya pikir bahas apa, tapi bahas itu, ya ini adalah satu gambaran bahwa saudara Kristen itu
sudah tidak mampu lagi membawa pemahaman orang, terutama yang bukan Kristen, terhadap pembenaran. PEMBERA, pembenaran. NARAN. Saya garis bawahi, pembenaran. Lebih dari 100 tahun di tanah Nusantara ini, Ustadz Ipung dan para Iya. pemirsa semua yang disayangi dan diberkahi Allah. Lebih dari 100 tahun. Kekristenan memaksakan dirinya untuk bisa diterima oleh masyarakat yang ada di Nusantara. Sebelum ada Republik Indonesia 1945 dan sesudahnya. Sekali lagi, proklamasi kemerdekaan atau sebelum proklamasi sampai sesudah proklamasi, nyata-nyata misionari kekristenan di tanah Nusantara atau Republik Indonesia tercinta ini gagal total. Maaf, saya mau bilang sama misionari, jangan marah. You are a loser. You are a loser. Tolong sebarkan ini. All the missionary in this republic, and this is the islands. Bukan of hanya gagal Nusantara. total, Ustadz. Ya, Bahkan untuk menentukan jumlah Tuhannya saja sampai sekarang masih bingung, Ustadz. iya. Mereka gagal total dalam artian apa? Mereka gagal total untuk merubah iman serta membuat seseorang yang bukan Kristen menjadi Kristen melalui pemahaman teologikal. Gagal total. Misionari, you are a loser, pecundang antum. Sehingga di saat-saat sekarang di zaman media serta kemudahan mencari informasi lewat AI ini ya, intelijensia buatan ini ya, ke sistem computerized media yang luar biasa berkembang, itu makin amburadul, makin. Silahkan disebar, dan saya mohon kata-kata saya dan Ustadz Ipung sore ini dari Hagia Sophia itu sampai kepada semua YouTuber Kristen yang adalah para penghujat, para misionari. Begini, hancur-hancuran. Sehingga ketika ada seorang anak yang katanya baru 19 tahun usianya, yang tidak tahu apakah dia pria atau wanita ini, memiliki gaya dalam penyampaian yang berbeda, Ustadz Ipung, langsung di ini sama mereka. Langsung di kayak, kalau di Bogor sini dibilang karbit. Jadi ibarat ada pisang atau singkong, belum masak, Kasih karbit. dimasukkan dibikin karbit gitu, supaya masak, gitu, karbitan. Tanpa melihat apakah anak ini menguasai bidang tersebut atau tidak. Ya hancur-hancuran Ternyata kacau. makin. Kacau balau. Udah sungguh-sungguh kacau balau. Beneran. Bukan bohong.